warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman telah memberikan kami kesempatan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 yang terdiri dari Maulana Ilyas Ashari, Muhammad Yusuf, Eriza Khairuddin Nafia, dan saya sendiri Levi Fitriani. Kemudian perkembangan fisik motorik memiliki peranan sama penting dengan mohon maaf sebelumnya, judul kami yaitu aspek-aspek dan tugas perkembangan peserta didik jenjang usia PAUD, SD, SMP, SMA, fisik motorik, serta problematikanya. Perkembangan fisik motorik memiliki peranan yang sama penting dengan aspek perkembangan yang lain. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan perkembangan fisik motorik dapat diamati dengan mudah melalui panca indera seperti perubahan ukuran pada tubuh anak. Selanjutnya, apa sih itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik merupakan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Kemudian perkembangan motorik merupakan perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antar faktor, kematangan, dan latihan atau pengalaman. Selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Baik, di sini saya akan membahas pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu tinggi badan. Pertama, tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Kemudian berat badan. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat anak harus kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata beratnya 48,5 pon dan anak laki-laki 49 pon. Selanjutnya, perbandingan tubuh. Gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata atau tidak buncit, dada yang lebih bidang dan rata, dan bahu lebih luas dan lebih persegi. Lengan dan kaki memiliki panjang dan lurus. Tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Selanjutnya yaitu postur tubuh. Ada yang posturnya gemuk, ada yang posturnya gemuk dan lembek, atau yang disebut dengan endomorfik. Ada yang kuat berotot atau mesomorfik, dan ada lagi yang relatif kurus atau etomorfik. Kemudian tulang dan otot. Tingkat pengerasan otot bervariasi pada bagian-bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Kemudian lemak. Anak-anak cenderung bertumbuh endomorfik, lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otot. Dan yang bertumbuh ektomorfik mempunyai otot-otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Selanjutnya yaitu gigi. Bila masa awal kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Kemudian masalah perkembangan fisik. Di sini ada yang kurang gizi, biasanya anak itu terlihat sangat kurus gitu. Selanjutnya itu obesitas atau berat badan berlebih. Selanjutnya kemampuan motorik. Nah, di sini ada 2 bagian, ada anak yang usia 3-4 tahun memiliki kemampuan motorik kasarnya yaitu naik turun tangga, sudah bisa meloncat dengan 2 kaki dan melempar bola. Sedangkan kemampuan motorik halusnya yaitu bisa menggunakan krayon, dapat menggunakan benda atau alat, dan meniru bentuk atau meniru gerakan orang lain. Sedangkan yang anak usia 4-6 tahun sudah bisa meloncat, mengendarai sepeda, menangkap bola, dan bermain olahraga. Sedangkan kemampuan motorik halusnya pada anak usia 4-6 tahun yaitu sudah bisa menggunakan pensil, menggambar, memotong dengan gunting, dan menulis huruf cetak. Selanjutnya yaitu masalah perkembangan motorik. Di sini masalah dalam keterampilan motorik kasar. Yang pertama, ketidakmampuan anak mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat. Yang kedua, masalah keseimbangan pengaturan tubuh. Masalah ini jika tidak cepat ditangani akan berdampak pada kesulitan dalam membaca dan menulis ketika anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
Selanjutnya, masalah dalam keterampilan motorik halus. Yang pertama yaitu kurang dalam menggambar bermakna. Di sini maksudnya anak-anak itu sudah bisa menggambar, cuman apa yang dia gambar itu belum jelas, apakah dia gambar bebek atau bunga atau yang lain. Nah, yang seharusnya dalam usia ini dia sudah bisa menggambar bermakna, tapi dia belum bisa menggambar bermakna, berarti ada masalah dalam keterampilan motorik halusnya ini. Selanjutnya itu belum rapi dalam mewarnai. Perkembangan motorik anak menjadi perhatian guru sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembelajaran anak di sekolah, dan menjadi perhatian orang tua selaku orang yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak di rumah. Bukan hanya aspek perkembangan motorik saja, tetapi juga aspek perkembangan yang lain. Rela untuk selanjutnya yang sekolah dasar akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Mbak Levi. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya perkembangan fisik anak usia sekolah dasar. Yang pertama pada aspek tinggi dan berat badan. Musen dan kawan-kawan pada tahun 1969 menerangkan selama masa akhir anak-anak, tinggi bertumbuh sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inch dengan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inch dan berat hingga 42,5 kg. Pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih panjang dan panggul lebih besar. Peningkatan berat badan anak selama masa ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan otot-otot secara berangsur bertambah yang disebabkan oleh faktor keturunan serta latihan atau olahraga. Karena perbedaan jumlah sel-sel otot, maka umumnya anak laki-laki itu lebih kuat dari anak perempuan. Ini menurut Seifert dan Hafnang. Kemudian dari aspek proporsi tubuh, berbagai perubahan pada usia ini juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang semula sempit menjadi lebih luas, mulut melebar dan bibir menjadi penuh. Di samping itu, dalam perubahan struktur kerangka terjadi percepatan pertumbuhan otot, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah lemak dalam tubuh. Perkembangan otot dari kedua jenis kelamin terjadi dengan cepat ketika tinggi meningkat. Akan tetapi, perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat, sehingga anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Next, Pak. Kemudian selanjutnya perkembangan motorik. Desmita menjelaskan bahwa pada usia sekolah, perkembangan motorik anak itu lebih halus, lebih sempurna dan terkoordinasi dengan baik seiring dengan bertambahnya berat dan kekuatan badan anak. Anak-anak terlihat sudah mampu mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan anggota tubuhnya, seperti menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Otot-otot tangan dan kakinya sudah mulai kuat, sehingga berbagai aktivitas fisik seperti menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berdiri dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Kemudian di samping itu, anak juga semakin mampu menjaga keseimbangan badan. Penguasaan badan seperti membungkuk, melakukan bermacam-macam latihan senam, serta aktivitas olahraga berkembang pesat. Mereka juga mulai memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau memainkan instrumen musik tertentu. Nah, untuk tugas perkembangan peserta didik usia SD itu pertama, belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Kemudian pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang berkembang. Kemudian melakukan peran sebagai laki-laki dan wanita. Kemudian belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Lanjut. Adapun gangguan fisik atau motorik itu motoriknya timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar, salah satunya itu gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik anak. Perkembangan fisik dan motorik anak yang tidak tercapai dapat diartikan bahwa perkembangan fisik dan anak tersebut mengalami gangguan. Syamsuddin menyebabkan perkembangan fisik motorik mengalami gangguan
disebabkan karena kekurangan gizi pada ibu yang mengakibatkan berat badan bayi sangat rendah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eriza. Kepada Mbak Eriza, kami persilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai perkembangan fisik motorik peserta didik SMP, yaitu yang berada pada fase remaja awal, sekitar usia 12-15 tahun. Nah, masa remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin adolescere, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Sedangkan menurut Santrok, remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Jadi seorang individu pada masa ini itu sudah tidak suka diperlakukan sebagai anak-anak, akan tetapi ia juga belum bisa orang dewasa. Nah, seseorang akan mengalami pertumbuhan fisik, baik itu tinggi dan berat badan, sangat pesat pada usia remaja, yang dikenal dengan istilah growth spurt. Nah, growth spurt itu merupakan tahap pertama dari serangkaian perubahan yang membawa seseorang kepada kematangan fisik dan seksual. Next, Mas. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan fisik. Nah, pada masa remaja terjadi perkembangan biologis yang kompleks, yang meliputi yang pertama yaitu ukuran dan proporsi tubuh, seperti tinggi badan yang meningkat pesat, kemudian bahu yang bidang laki-laki, pinggul yang lebar pada perempuan. Yang kedua yaitu pertumbuhan jaringan tubuh. Pada fase ini jaringan struktur pada tubuh remaja akan semakin kompleks, di mana hal tersebut akan mempengaruhi pada perkembangan motoriknya. Yang ketiga yaitu perubahan fisiologis, seperti tumbuh jakun, payudara membesar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu peningkatan kekuatan. Kekuatan otot akan berlipat ganda seiring dengan semakin banyaknya jumlah sel otot baru yang terbentuk, sehingga anak remaja biasanya lebih kuat daripada pada saat ia anak-anak. Dan yang terakhir yaitu pada hormon seksual. Hormon-hormon baru diproduksi oleh kelenjar endokrin, dan hal ini yang membawa perubahan dalam ciri-ciri seks primer dan memunculkan ciri-ciri seks sekunder. Gejala ini yang memberi isyarat bahwa fungsi reproduksi untuk menghasilkan keturunan itu sudah mulai bekerja. Next, Mas. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan motorik. Pada usia ini, kekuatan otot akan berlipat ganda seiring dengan semakin banyaknya jumlah sel otot baru yang terbentuk. Biasanya pada anak laki-laki, sel otot baru yang dibentuk jumlahnya lebih banyak daripada anak perempuan. Perkembangan kekuatan otot tersebut kemudian diimbangi dengan perkembangan dalam mengkoordinasi gerakan antara otot yang satu dengan otot yang lain. Oleh karena itu, keterampilan motorik halus yang telah dimilikinya akan terus meningkat dan lebih spesifik. Pada masa ini, aktivitas fisik sederhana yang meliputi lari jarak pendek, melompat, melempar benda-benda sesukanya sudah tidak lagi menarik. Sebaliknya, mereka membutuhkan jenis aktivitas yang kompleks dan menantang. Dengan semakin berkembangnya sistem saraf, sehingga penyampaian rangsangan dari simpul-simpul syarafnya berlangsung lebih cepat, maka anak semakin terampil dalam mengkoordinasikan otot-otot tangan dan kakinya. Namun pada anak laki-laki, kekuatan otot-ototnya jauh lebih berkembang dibandingkan keterampilan mengkoordinasikan gerakan seluruh anggota tubuhnya. Lain halnya dengan anak perempuan, di mana keterampilan dan keselarasan dalam gerak tubuh, terutama otot-otot jari tangannya mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan kekuatan otot. Next. Selanjutnya yaitu mengenai tugas perkembangan remaja awal. Nah, pentingnya mengetahui tugas perkembangan yaitu agar fisik dan psikis individu itu dapat tumbuh dan berkembang secara matang. Jika tugas perkembangan tidak dilewati dengan baik, maka akan terjadi hambatan dan kegagalan dalam menjalani fase kehidupan selanjutnya yaitu pada fase dewasa. Menurut Havinghurst, tugas perkembangan remaja dalam aspek fisik motorik adalah menerima kesatuan organ-organ tubuh atau keadaan fisiknya sebagai pria atau wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pada usia ini, tugas perkembangan remaja yang harus dijalani yaitu yang pertama, bantu anak untuk memahami masa pubertas, seperti memberikan penjelasan soal menstruasi pada anak perempuan, serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum mereka mengalaminya. Dengan begitu, anak sudah diberi persiapan tentang perubahan yang akan terjadi pada dirinya kelak.
Yang kedua yaitu hargai privasi anak. Remaja juga menanggung perubahan fisik yang membuat privasi pada usia ini menjadi lebih penting. Seorang anak yang selalu merasa nyaman berganti pakaian di depan orang tuanya mungkin kini tidak lagi melepas pakaiannya di depan orang tua. Mereka juga dapat mengunci pintu kamar tidur atau pintu kamar mandi untuk memastikan bahwa privasi mereka dihormati. Ini adalah bagian normal dari pertumbuhan dan bukan alasan untuk khawatir. Yang ketiga yaitu dukung anak untuk melakukan komunikasi terbuka. Pengertian dan dukungan orang tua atau keluarga sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja. Remaja juga mungkin merasa lebih nyaman apabila ia mengajukan pertanyaan atau curhat kepada orang tua yang jenis kelaminnya sama dengannya tentang masalah tertentu, apalagi pada perubahan fisiologis yang mereka alami. Dan yang terakhir yaitu tekankan kepada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda. Contohnya itu terkadang pada anak perempuan, ia merasa minder apabila teman-teman sebayanya itu sudah menstruasi, sedangkan dirinya belum. Sehingga perlunya menjelaskan kepada remaja bahwa setiap anak itu memiliki timeline perkembangan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ilyas. Terima kasih. Silahkan dilanjut, Mak. Ada Bu, ada Bu. Oh, Untuk yang selanjutnya, perkembangan fisik motorik SMA atau remaja tengah usia 15 sampai 18 tahun. Untuk yang laki-laki, itu yang pertama seks primer, mimpi basah. Kemudian yang kedua ada seks sekunder, otot-otot tubuh, lengan, dada, paha, kaki lebih kuat dari masa sebelumnya. Yang kedua, perubahan suara menjadi lebih besar. Yang ketiga, kulit menjadi kasar, pori-pori meluas. Untuk yang ketiga, aktivitas fisik berkembang secara pesat. Untuk yang perempuan, seks primer yang pertama menstruasi. Untuk seks sekunder, pembesarannya pinggul, buah dada. Yang kedua, suara lebih merdu. Yang ketiga, kelenjar keringat lebih aktif. Untuk yang ketiga, aktivitas fisik cenderung berkembang lambat setelah menstruasi. Nah, karakteristik pada masa remaja dan juga permasalahan remaja tengah usia SMK. Jadi yang pertama, usia SMA adalah masa yang penting, di mana usia ini memiliki dampak langsung dan juga dampak panjang dari apa yang terjadi di masa ini. Untuk yang kedua, masa peralihan, bahwa usia SMA adalah usia remaja tengah yang akan menuju usia dewasa. Oleh karena itu, ini menjadi usia yang sangat penting. Untuk yang nomor 3, masa perubahan, di mana terjadi perubahan sikap dan perilaku dalam periode remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada meningginya emosi, terus perubahan tubuh, dan juga adanya minat dan perilaku nilai-nilai juga berubah. Kemudian yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah, di mana masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Nah, ini banyak alasan kenapa usia ini dinamakan usia bermasalah, karena seringkali permasalahan yang terjadi pada anak-anak tersebut diselesaikan oleh orang tua maupun guru, sehingga anak-anak tidak bisa menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Untuk yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Seorang remaja lambat laun mendambakan identitas dirinya sendiri. Dia tidak mau sama dengan teman-temannya. Inginnya selalu berbeda. Terus kemudian yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Seringkali permasalahan yang dibantu oleh orang tua maupun guru menimbulkan rasa ketakutan bagi remaja untuk menghadapi
kehidupannya sendiri. Kemudian untuk yang ketujuh, masa remaja merupakan masa yang tidak realistis. Semakin tidak realistis cita-citanya, maka dia akan semakin menjadi marah, apalagi ketika cita-citanya yang sangat tinggi tidak bisa dia capai. Kemudian yang kedelapan, masa remaja adalah ambang dari masa dewasa. Pada saat remaja mendekati masa di mana mereka dianggap, mereka merasa cemas dan menciptakan impresi bahwa mereka mendekati dewasa. Mereka merasa bahwa berpakaian atau berperilaku seperti orang tua seringkali tidak cukup, hingga mereka mulai untuk memperhatikan perilaku atau simbol yang berhubungan dengan status orang dewasa. Nah, untuk permasalahan yang di SMA, yaitu pada masa remaja ditandai dengan adanya keadaan fisik. Pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya, ketidaksesuaian antara body image dengan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma yang dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Seperti itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan pada moderator. Baiklah, mungkin itu dari presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak.